Ya, video soal laptop. Cuma kali ini gue seneng nih ngebahasnya. Soalnya dari kemarin kalau teman-teman perhatiin, laptop-laptop yang gue bahas itu kenanya laptop produktivitas atau laptop portable yang bisa jadi tablet juga. Nah, kali ini bahas laptopnya gaming yang speknya itu gaming banget. Ini dia Lenovo Legion 5i Pro. Hai semua, gue Wasa. Ya, jadi kali ini gue nyobain laptop Lenovo Legion 5i Pro. Kebetulan dari dulu gue juga belum pernah ngebahas varian Legion ini dan gue tuh paling kepo sama desainnya juga. Speknya ntar dulu kita omongin, soalnya laptop gaming juga pastinya ya bakalan aman gitu ya buat dipakai kerja berat sekalipun. Warna laptop ini dinamainnya Storm Grey, warna aman buat laptop-laptop kebanyakan yang bukan laptop gaming. Di sini gue justru suka karena dari warnanya aja low profile kenanya. Serta adanya logo Legion ini yang biasa aja gitu loh fontnya. Nggak dibikin galak-galak layaknya laptop gaming kebanyakan. Dan ini juga nggak ada RGB-RGB-annya di sisi luar laptop. Pokoknya ini laptop ya, ibaratkan mau dipakai ke kantor pun oke banget tampilannya. Fisiknya oke lah, mulai kelihatan sosok gamingnya dengan garis-garis ditutup atau di bagian atas laptopnya ini. Dan juga kayak ada ekornya gitu di bagian engsel. Nah, ini adalah lubang fan-nya atau lubang buang keluar hawa. Jadi totalnya tuh ada 4 lubang fan di laptop ini. Di belakang ada 2 dan di samping kanan dan kiri. Kelihatan beda sama laptop-laptop lainnya yang biasanya engselnya itu langsung aja, nggak ada ekornya lagi. Dibuka satu tangan pastinya bisa, ciri khas laptop premium. Bagian keyboard juga kita dikasihnya full size sampai ke numpad juga ada di keyboardnya. Feeling saat dipakai ngetik enak juga, ada jedanya gitu tiap touch keyboardnya dipencet. Jadi nggak landai banget dengan 1,5 mm key travelnya. Ada backlight RGB juga yang bisa disesuaikan sama mood kita. Trackpadnya lumayan gede dan aman-aman aja dipakainya, licin dan klik-kliknya juga aman. Beralih ke layarnya, kita tuh dikasih 16 inci ukurannya dengan resolusi WQXGA dengan rasio 16:10. Panelnya IPS dengan refresh rate 165 Hz dan kecerahannya 500 nits. Yang tentunya udah punya akurasi warna 100% sRGB yang juga siap memenuhi kebutuhan para teman-teman kreator. Bezel kanan sama kirinya tipis pun begitu di bagian atas, termasuk kecil ini. Tapi masih bisa nempatin kamera HD buat keperluan meeting-meeting online kayak begini. Oke, jadi ini adalah kualitas videonya dan penangkapan suaranya juga pakai webcamnya si Lenovo Legion 5i Pro. Kalau gue cek di settingannya ini maksimal banget adalah 720p 30 fps. Jadi kenanya emang HD aja ya, nggak bisa Full HD atau nggak bisa 1080p. Ya sebenarnya nggak bisa dibilang bagus, nggak bisa dibilang jelek juga karena ya rata-rata emang kalau kamera webcam ya seperti ini. Lagi ya fungsinya itu cuma buat ya kayak meeting online gitu. Udah lumayan lah ya nggak? Oke ya, lanjut. Soal privacy kameranya, si Lenovo Legion 5i Pro ini tuh ngasih slider security yang ada di sebelah kanan samping seperti ini. Ketika kita nge-slide tombolnya, kameranya tuh otomatis nggak bisa dipakai. Mumpung udah ngomongin di bagian samping, lanjut aja ya buat port-portnya ini juga udah lumayan lengkap. Di sebelah kanan, selain ada slider security kameranya yang tadi, ada juga jack audio 3,5 mm dan USB Type-A. Di sebelah kirinya, ada dual USB Type-C, yang satu udah Thunderbolt 4 dan yang satu lagi USB Type-C 3.2. Terus di bagian belakang ada AC power buat ngecasnya, 2 kali USB Type-A, HDMI 2.1, USB Type-C PD atau Power Delivery, dan colokan buat LAN Ethernet. Nah, di bagian belakang ini juga jadi favorit gue sih selama gue pakai Lenovo Legion 5i Pro ini. Soalnya itu secara estetik jadi lebih rapih aja sama kabel-kabelan kalau nyolok itu di belakang laptop langsung. Kalau selama ini kan laptop kebanyakan itu nyolok powernya aja tuh dari samping. Sekarang ke bagian performanya. Lenovo Legion 5i Pro yang gue pegang ini pakai prosesor Intel Core i7 12700H generasi ke-12. GPU-nya Nvidia GeForce RTX 3070 Ti dengan TGP 150W. RAM-nya 16GB DDR5 yang teman-teman bisa upgrade lagi sampai 32GB. Storage-nya SSD 1TB PCIe generasi keempat dan as default kita tuh udah dikasih Windows 11. Kemudian dari sisi softwarenya, Lenovo Legion ini ada yang namanya Lenovo Vantage. Ini tuh kayak one stop quick setting gitu buat teman-teman mau gunain laptopnya bagaimana dalam keseharian. Ada data-data kayak GPU, CPU, VRAM, SSD, dan yang lain-lain. Di sebelah kanannya lagi ada Legion Edge yang bisa ngatur kebutuhan harian teman-teman kalau diperluin. Kayak nih lihat ada GPU overclock, network boost, dan yang lain-lain.
Nah, jadi hal ini tuh berguna. Misal teman-teman lagi mainnya tuh game online dan butuh GPU yang dimaksimalin serta networknya yang cuma bisa kepake saat main game itu aja. Jadi tuh nggak ada gangguan gitu dari aplikasi lainnya. Karena dari sisi networknya aja, laptop ini tuh udah support teknologi Wi-Fi 6E. Buat mode performanya ada juga quick settingnya dengan menekan tombol Fn plus Q. Ada 3 mode nih. Yang pertama quiet, yang kedua auto, dan yang ketiga performa. Ini masing-masing mode ada tanda warna lampunya juga yang berbeda-beda di tombol powernya. Kalau teman-teman pilih silent, warnanya itu biru. Kalau teman-teman ke auto, itu putih. Dan performa, itu warnanya jadi merah. Nah, mode ini lagi-lagi dipakai atau digunakannya sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Misal cuma butuh ketik-ketik aja, ya udah bisa pakai mode quiet biar kipasnya juga nggak berisik banget. Atau ya disesuaiin sama AI sistemnya aja, atau teman-teman bisa taruh di auto. Terus ya kalau teman-teman milih mode performance, pastinya tuh enak dipakai ketika kita sedang main game dan chargerannya juga pasti dicolok ke laptopnya. Terus soal speakernya juga ini ada 2, stereo kanan dan kiri, yang suaranya juga udah gue cobain nih, termasuk bagus menurut gue ya. Terlebih ada aplikasinya juga, Nahimic namanya. Nah, di sini kita bisa ngatur keluaran audionya mau yang seperti apa. Settingannya teman-teman bisa lihat sendiri nih, ada banyak. Semacam equalizer gitu juga ada. Cuma ya ini eksklusif, baru ada di Legion 5i Pro 2022 ini aja. Bisa nge-highlight juga fitur Easy Surround memanfaatkan speaker Bluetooth sebagai speaker belakangnya. Lanjut lagi soal performanya, juga gua tuh udah ngetes pakai aplikasi benchmark kayak PC Mark 10, dapat skornya 7366. Terus lanjut lagi ke 3D Mark, semuanya bisa gua tes karena hardware-nya juga ya mumpuni lah ya, jadi maklum. Time Spy ini skornya 10.816 poin. Time Spy Extreme 5.131 poin. Port Royal 6.330 poin. Fire Strike 23.796 poin. Fire Strike Extreme 12.707 poin, dan Fire Strike Ultra 6.822 poin. Oke, buat baterainya sekarang nih ya. Ini juga termasuk bisa diandelin sih. Soalnya tuh kita dapat ukuran baterai yang lumayan besar, 80 watt hour yang bisa dicas cepet juga. Ngecas setengah jam aja atau 30 menit ini bisa ngisi 80%. Hal ini bisa kejadian karena charger bawaannya aja ukurannya itu 300 watt dan fisiknya juga gede banget nih, lihat. Buat SOT atau screen on time-nya gue juga udah ngetes pakai PC Mark 10 untuk penggunaan Office biasa, ini bisa nyampe 4 jam 22 menit. Nah, kalau minusnya laptop ini buat gue pribadi cuma perkara mobilitas aja sih, dan kenanya wajar memang. Laptop gaming dengan ukuran 16 inci dan full size keyboard kayak begini tuh jarang ada yang ukurannya bener-bener compact karena keterbatasan naro hardware di dalamnya, apalagi soal fan atau kipas pendinginnya, ya kan? Laptop ini juga gue nggak bisa bilang ringan sih karena beratnya aja 2,5 kilo, belum ditimbang sama chargerannya yang gede juga. Butuh tas yang lumayan besar buat ngebawa semuanya. Nah, tapi Lenovo juga ngelengkapin ya Legion 5i Pro ini tuh sama port Type-C yang tadi dengan dukungan power delivery up to 135 watt. Nah, jadi itu bisa jadi solusi juga sih buat teman-teman yang mungkin malas bawa chargeran aslinya, bisa pakai chargeran power delivery Type-C yang berukuran lebih kecil gitu loh pada saat penggunaan laptop ini. Cuma tetap sih, kalau menurut gue ini bukan laptop yang pas buat dipakai atau dibawa-bawa nongkrong, pindah-pindah cafe gitu ya. Tapi balik lagi, buat di kampus ataupun di kantor seharian yang diem di satu tempat, laptop ini menurut gue udah oke banget gitu loh. Dengan low profile yang desainnya tuh nggak melulu soal RGB. Oh ya, dengan performa kayak begini juga udah kebayang ya buat teman-teman yang suka ngedit foto ataupun video 4K di laptop ini, kenanya itu aman untuk preview-previewnya apalagi ngerendernya. Lenovo Legion 5i Pro ini juga udah lengkap dengan 3 tahun Legion Ultimate Support yang dibutuhin para gamers maupun konten kreator buat ngejaga performa PC-nya atau laptopnya ini tetap 100% setiap saat. Dan 3 tahun Accidental Damage Protection yang ngasih penawaran proteksi terhadap kelalaian pengguna di luar garansi utama kayak ketumpahan air, konsleting listrik, jatuh dari meja, dan Lenovo itu akan nge-cover 100% selama 3 tahun. 3 tahun ya guys, bukan setahun, bukan 2 tahun. 3 tahun tuh lama loh. Jadi ya tinggal siapin aja duitnya karena laptop ini tuh dijual mulai harga 34.999.000 yang teman-teman bisa dapetin di Lenovo Official dan Authorized Store offline ataupun online. Oke guys, paling segini aja dulu ya cerita-cerita gua selama nyobain Lenovo Legion 5i Pro ini. Semoga bisa membantu teman-teman yang mungkin emang lagi ngincer laptop ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di-share, dan nggak usah juga di-subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat.
Tapi kalau bermanfaat silakan share juga dong teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.